Siapa? Kita kembali lagi di segmen Ketok Pintu, tentunya hanya di Selamat Pagi Indonesia. Sekarang kita mau ngopi-ngopi, mau ngetek-ngetek, karena kan masih pagi ya. Yeah. Kita coba pesan dulu kali. Mas, ada kopi, ada teh nggak, Mas? Ada. Ada ya? Teh. Bang Menteri mau apa? Gue kopi. Kopi? Kopi susu. Kopi susu. Saya teh ada, teh? Teh ada. Teh boleh deh. Mau satu ya, Mas ya? Siap. Oke, kita sambil lanjut. Ternyata ini Ya. adalah salah satu UMKM kopi yang dibina juga sama Kementerian UMKM. Ya. Bang, tapi tadi kita udah bahas lah ya, visi-visi abang, segala macam program-programnya. Saya lebih mau nanya gini, Bang. Waktu dulu jadi DPR, jadi wakil rakyat kan mengkritisi pemerintah. Sekarang kan harus ada di bagian dari pemerintah nih. Apa perbedaan yang paling terasa, Bang? Gue mau tambahin juga ya. Memang waktu selama gue di DPR kita ada konteks pengawasan kan. Itu yang memang mau nggak mau harus kita jalankan. Tetapi kita tambahkan loh waktu itu di Komisi 7 sebagai salah satu fungsi DPR itu problem solver. Jadi di saat kita memberikan kritikan, mengkritisi kebijakan pemerintah yang konstruktif tentunya ya, kita juga memberikan saran-saran solusi. Jadi alhamdulillah akhirnya setelah gue di sini ya gue nggak terlalu adaptasinya tuh nggak terlalu sulit lah. Dan ditambah lagi gue jadi Menteri UMKM. Dan kebetulan ya memang selama ini kita di dapil, di bawah juga banyak ngurusin yang kayak gini-gini kan. Jadi insya Allah switchingnya tuh nggak terlalu susah lah, nggak terlalu pusing. Nah, tapi kalau melihat backgroundnya Bang Menteri sini kan, S1 pendidikan itu adalah teknik perminyakan. Ya. Di Komisi 7 itu juga membidangi energi, lingkungan hidup. Industri. Tiba-tiba suruh ngurusin UMKM. Ada apa Bang, penyesuaian khusus nggak Bang? Karena ini kan benar-benar bertolak belakang nih, bidang abang sama sekarang yang diemban UMKM. Oke. Gue lurusin bos, nggak ada bertolak belakangnya. Justru nggak ya? Justru inline nyambung. Karena begini, nah ini yang memang menjadi tantangan kita. Yang teman-teman lihat hari ini, UMKM tuh bukan hanya sekedar kuliner loh. UMKM tuh bukan hanya sekedar bangku-bangku, baju-baju kayak gitu. UMKM tuh usaha mikro, kecil, menengah. Kita harus lihat yang kecil dan menengah. Ada isu besar nih bos. Gue nih waktu di DPR, di Komisi 7, kita banyak ngurusin industri besar. Perusahaan tambang, perusahaan minyak, renewable energy, industri manufaktur, otomotif, industri agro, dan lain sebagainya. Ada satu isunya, yaitu terjadi diskonektivitas antara pelaku UMKM dengan industri besar. Sudah ada beberapa, tetapi kebijakannya belum menyeluruh. Ini yang mau coba kita dorong. Jadi supaya terjadi rantai supply atau supply chain antara pelaku UMKM dengan industri besar. Sebagai contoh nih, lo tau nggak kenapa Cina itu dia bisa luar biasa maju membangun industri otomotifnya? Kita ambil contoh industri otomotifnya. Karena part-part yang kayak misalnya joknya segala macam itu disuplai oleh UMKM-nya. Jadi UMKM menjadi salah satu bagian dari rantai suplai industri besar, begitu. Nah itu juga memang kemarin kenapa Pak Prabowo menugaskan gue sebagai Menteri UMKM. Jadi visinya juga salah satu target kita juga kita mau membangun connectivity antara UMKM dengan industri besar. Jadi masih inline ya? Iya. Bang, kopi kita sama teh kita udah jadi nih, kita boleh seruput dulu sedikit ya? Boleh dong. Karena tadi udah nyinggung Pak Presiden Prabowo, saya mau tanya juga yang berkaitan sama Presiden Prabowo. Kita ngeteh dan ngopi dulu, Teh, jangan lupa ini The Gade. Ini asli kopi binaan lembaga pegadaian kita. Oke, di bawah Kementerian UMKM ya. Jangan lupa ngopi dan ngeteh pemirsa ya pagi ini ya, biar makin segar gitu. Cihuy. Lanjutkan lagi nih, perbincangan tadi udah nyinggung Pak Presiden. Jadi waktu itu kan sempat dari Hambalang ke Magelang, pembinaan Akmil segala macam. Secara khusus tuh Pak Prabowo tuh bilang apa? Menitipkan mandat apa sih sebenarnya? Waduh, banyak banget bos. Dan gue mendapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah terbangun trust gue kepada presiden gue. Jadi luar biasa, karena lu bisa bayangin beliau seorang presiden terpilih, jenderal, terus dia mau senam bareng sama kita bos. Coba lu bisa bayangin, senam baris berbaris bos, yang pimpin olahraga bareng ya. Olahraga bareng, yang mimpin itu instruktur yang secara kepangkatan jauh di bawah.
Di situ Panglima TNI juga ikut bareng sama kita. Jadi ada equal dan prinsip kebersamaan yang terbangun. Dan Pak Prabowo mengatakan sebagai pemimpin kalau anak buahnya kehujanan, lo juga sebagai pemimpin harus siap kehujanan. Dan pemimpin harus berani berada pada tempat yang paling berbahaya. Artinya kita harus berani ngambil resiko demi bangsa dan negara. Jadi acara di Magelang itu 4 hari 3 malam menimbulkan kesan yang sangat positif bagi diri gue secara pribadi, dan itu yang nanti akan gue coba implementasikan di Kementerian UMKM yang baru ini nanti ke depan, membangun soliditas, kebersamaan, dan satu visi, satu tujuan, yaitu kita kerja bukan untuk menteri, bukan untuk presiden, bukan untuk kelompok-kelompok lain, tapi untuk rakyat Indonesia. Jadi udah makin bonding juga apalagi Wah, luar biasa. menteri dan wakil menteri yang ada di Lo sana. bisa bayangin kayak Pak Nazarudin Umar. Kan beliaunya kan orangnya serius kan. Iya. Di sana ketawa, bos. Cair juga ya pada akhirnya. Terus Bu Sri Mulyani. Bahwa kita kan kalau ngeliat Bu Sri Mulyani, Serius banget ya? serius, Menteri Keuangan. Kayaknya bahkan sebagai, kalau udah urusan Bu Sri Mulyani, puyeng aja kan gitu. Berat aja gitu. Berat ya gitu. Tapi kemarin itu banyak ketawanya gitu. Jadi akhirnya bondingnya kebangun. Itu yang gua rasain. Oke, semoga bondingnya antara para menteri dan wakil menteri terbangun untuk membangun masyarakat Indonesia. Terlebih khusus lagi untuk Bang Menteri adalah membangun UMKM yang ada di Indonesia ya. Baik, terima kasih Bang Menteri, banyak, Bang ya. Maman telah Thank you. bergabung bersama kami. Semoga makin banyak masyarakat Indonesia ini nih kalau ngomongin UMKM, Anda yang mengalami permasalahan UMKM, kayak langsung cari Bang Menteri ya. Pokoknya bisa ngadunya ke Menteri UMKM. Kalau gitu, segmen Ketok Pintu harus kita akhiri di sini. Tambahin satu. Apa, Bang? Buat seluruh para pelaku UMKM, insya Allah ke depan Smesco Indonesia akan kembali menjadi rumahnya para pelaku UMKM. Rumahnya pelaku UMKM ya, karena abang juga yang milih ya kemudian untuk berkantor di sini. Baik, terima kasih Bang Menteri sekali lagi, dan demikianlah segmen Ketok Pintu. Tapi Selamat Pagi Indonesia belum berhenti karena saya mau kembalikan lagi ke rekan-rekan yang ada di studio, ada Valen dan juga Febrian. Sampai jumpa. Baik. Makasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.